Jika X pangkat 6 sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka bagaimanakah kelima hubungan ini? A. X lebih besar dari Y. B. X kurang dari Y. C. X sama dengan Y. D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. E. Tak ada jawaban yang benar. Oke. Mungkin teman-teman akan berpikir X pangkat 6 sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 kan. Setiap bilangan yang dipangkatkan yang menghasilkan 1 kan pasti hasilnya 1 gitu kan. Berarti pasti teman-teman akan menjawab seperti ini. X-nya sama dengan 1, Y-nya juga di sini 1 gitu kan. Sehingga kesimpulannya X sama dengan Y gitu kan. Mungkin teman-teman pasti akan berpikiran seperti ini. Ternyata pernyataan ini kurang tepat gitu loh. Coba, mungkinkah kalau X-nya itu negatif 1 dan Y-nya itu 1, sehingga bisa disimpulkan X kurang dari Y gitu? Mungkin nggak? Mungkin aja. Gini ya, kita bahas dulu sifat pangkat negatif gitu kan. Oke, kita bahas dulu sifat perpangkatan negatif. Setiap bilangan negatif, kalau pangkatnya ganjil, itu pasti akan menghasilkan negatif. Bilangan negatif, kalau pangkatnya itu genap, maka pangkatnya hasilnya adalah positif gitu kan. Contoh aja, 1 pangkat 3 gitu kan. Coba, min 1 pangkat 3 gitu kan. Sorry, min 1 ini tulisnya ya. Nah, kan min 1 kali min 1 kali min 1 gitu kan. Min 1 kali min 1 berapa? 1 kan. Kali min 1 lagi ya min 1 kan hasilnya. Kalau min 1-nya pangkat 4 gitu kan, berarti min 1 hasilnya 1 gitu kan. Gitu. Coba, di sini kan pangkatnya 6 gitu kan. Kalau 6 itu ganjil atau genap? Genap ya kan. Sehingga mungkin saja X-nya pangkat X-nya min 1 gitu. Min 1 pangkat 6 hasilnya sama juga kan 1 hasilnya gitu. Sehingga bisa disimpulkan X kurang dari Y gitu. Nah, maka kesimpulan dari soal ini itu jawabannya adalah yang D ya. Hubungan X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Karena ada dua persamaan gitu kan. Ada dua kesimpulan gitu kan. Dari soal ini bisa X sama dengan 1, bisa juga X kurang dari Y gitu kan. X sama dengan Y, bisa ini, bisa juga ini gitu. Jadi jawabannya yang D gitu kan. X dan Y tidak dapat ditentukan. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, yang D. Jika 2x kuadrat plus 10x plus 12 per x plus 2 sama dengan 0 dan Y plus 4 sama dengan akar 9, maka bagaimanakah hubungan X dan Y? Pilihannya A. X lebih besar Y. B. X kurang dari Y. C. X sama dengan Y. D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. E. Tak ada jawaban yang benar. Oke,
kita bisa hitung dulu ini terlebih dahulu. Y plus 4 sama dengan akar 9, 3 ya. Sehingga Y nya sama dengan siapa yang ditambahkan 4 sama dengan 3 min 1 ya. Itu sehingga sudah ditemukan Y nya sama dengan min 1. Oke. Nah, yang ini, yang persamaan atas ini, kita bisa perkecil dibagi 2 gitu kan. Gitu. Yang ini saja yang dibagi 2 ya. Yang bawah enggak, tetap gitu. Coba. 2x kuadrat dibagi 2 itu kan x kuadrat plus 10x bagi 2 5x, 12 bagi 2 6. Yang bawah tetap x plus 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan lagi nih. Kita bisa lakukan pemfaktoran x kuadrat plus 5x plus 6 ya. Oke. Nah, siapa kedua bilangan yang dikalikan hasilnya 6 dan yang dijumlahkan hasilnya 5? 3 dan 2 ya. Berarti sehingga kita bisa buka faktor seperti ini. X plus 3 plus 2. Nah, 3 kali 2 6, 3 tambah 2 5 ya kan, per x plus 2 ya. Nah, sama-sama ada x plus 2, kita coret gitu kan, sehingga x plus 3 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 3 ini pindah ruas jadi min 3 ya. Nah, sudah ketahuan nih kan, x nya sama dengan min 3, y nya sama dengan min 1. Besar mana? Besar min 1 kan, sehingga pilihannya y lebih besar dari x atau x kurang dari y ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B. Pada suatu pekerjaan, Budi akan dibayar per jam untuk 10 jam pertama sebesar 30.000. Untuk waktu kerjanya setelah 10 jam, dia akan dibayar sebesar 35.000 per jam. Jika Budi bekerja selama 18 jam pada pekerjaan ini, berapa penghasilan yang Budi dapatkan? Pilihannya A 540.000, B 630, C 590, D 580 dan E 600. Oke. Jadi Budi ini kerja di 10 jam pertama dibayar 30.000 ya. Itu untuk 10 jam awal gitu kan. Nah, kemudian waktu setelah 10 jamnya itu akan dibayar 35.000. Nah, di sini kan total waktunya 18 jam gitu kan. Total waktu Budi bekerja berarti 35.000 itu untuk sisanya gitu kan. Sisanya berapa? 8 jam ya. Itu untuk sisa waktunya gitu. Nah, tinggal kalikan aja nih. 30 kali 10 berapa? 300 ya. Kemudian tambahkan 35 kali 8 berapa? 280 gitu kan. 300.000 tambah 280 berapa? 580 gitu. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D ya. Oke, yang D. Melanie menjual telepon seluler miliknya dengan harga 1,5 juta. Bila harga tersebut telah mengalami penyusutan sebesar 25%, maka harga awal telepon seluler tersebut adalah A 1.125.000, B 1.200.000, C 1.875.000, D 2 juta, E 2,5 juta. Oke. Jadi harga telepon seluler ini adalah harga penyusutannya gitu kan. Harga penurunan gitu. Nah, yang dicari dari soal ini tuh harga
awalnya gitu kan, harga 100%-nya gitu. Nah, di sini kan penyusutannya sebesar 25%. Berarti tinggal kurangi aja. 100 kurangi 25 berapa? 75 ya. 75%, atau kalau kita buat dalam pecahan itu 3/4-nya gitu kan. Nah, berarti tinggal ini saja, tinggal kalikan aja ini. Tapi ininya dibalik gitu. Berarti 15 dikali 4/3 gitu kan. 15 dengan 3 bisa 5 ya. 5 kali 4 20, atau 2 juta ya. Sehingga pilihannya yang D ya. Oke, yang D. Dewi akan membuat kue bolu dengan 15% akan dibagikan kepada temannya Amel. Bila Amel mendapat 3/4 kg kue bolu dari Dewi, maka banyaknya kue yang dibuat oleh Dewi adalah A3, B4, C5, D6, E7. Oke. Jadi Dewi itu bikin kue bolu ya. Sebanyak bikin kue bolu, dan 15%-nya itu akan dibagikan kepada Amel gitu kan. 15%-nya dibagikan. Nah, berat kue yang dibagikan kepada Amel itu sebanyak 3/4 atau 0,75. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah total berat kue bolu yang dibuat oleh Dewi gitu. Nah, di sini misalkan total beratnya itu adalah A gitu kan. Nah, di sini kue bolunya 100% gitu kan. Kue bolu secara utuhnya gitu. Ya udah, karena ini perbandingan senilai gitu kan. Kalau perbandingan senilai itu berarti kalikan silang gini kan. Kalikan silang. Tapi kalau perbandingan terbalik, maka kali lurus seperti ini gitu. Ya udah, berarti kita kalikan silang aja nih. Dikalikan silang seperti ini. Coba. 0,75 kali 100, komanya geser kanan. Sebanyak 2 kali, berarti 75 ya. Sama dengan 15 kali A, ini persen coret aja ya. Sama-sama ada persen gitu. 15 kali A, 15A gitu kan. Sehingga A-nya 75 bagi 15 berapa? 5 kan? Berarti total banyaknya kue yang dibuat atau berat kue yang dibuat oleh Dewi itu adalah 5 kg. Sehingga pilihannya yang C. Oke, yang C. Nilai dari akar 2021 dikali 2011 tambah 25 adalah A 2015, B 2016, C 2020, D 2022, dan E 2025. Oke, ini soal kelihatannya cukup sulit ya. Tapi kalau kita coba pelajari secara perlahan, itu pasti akan ketemu jalan mudah keluarnya. Mungkin kalau teman-teman kalau ini hitung secara manual agak kelamaan ya, agak ribet gitu. Coba aja gini. Gini cara mudahnya. 2021 ke 2011 itu selisihnya berapa tahun sih? Selisihnya berapa tahun lagi? Selisihnya berapa? 2021 ke 2011 selisihnya kan 10 ya. Nah, 10 ini bisa nggak dibagi 2? Bisa kan? 10 bagi 2 itu 5 ya. Atau kalau 10 itu kan sama dengan 5 tambah 5 gitu kan. Nah, sekarang di sini kan ada 2021. Di sini ada 2011. 2021 dikurangi 5 berapa? 2016 kan? Gitu. Ini kalau ditambahin kan 2016 ke 2021 tambah 5 gitu kan.
Ini juga kalau kita 2016 ke 2011 itu dikurangi 5, berarti sehingga kita bisa tulis seperti ini. 2016 ditambah 5 dikali 2016 dikurangi 5, gitu kan? Nah, sama aja. Ini seperti 2016 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, gitu kan? Kan sama aja. Kan ini kan jumlah kali selisih gitu. Kalau jumlah kali selisih sama aja 2016 kuadrat dikurangi 5 kuadrat gitu kan. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. 2016 kuadrat dikurangi 5 kuadrat kemudian ditambah, nah 25 ini kan sama dengan 5 kuadrat kan, 25 itu berarti bisa tuliskan seperti ini itu. 25 itu kan 5 kuadrat, 25 itu 5 pangkat 2 ya kan. Nah itu sehingga 5 min 5 kuadrat tambah 5 kuadrat ini habis coret, sehingga tersisa akar 2016 kuadrat. Ingat ya, akar kalau dikuadratkan akarnya habis gitu kan, akarnya hilang, berarti hasilnya sama dengan 2016 ya. Oke, sehingga pilihannya yang B. Oke, yang B cukup simpel ya. Gitu. Hasil dari 397 kali 397 kali 104 kali 104 tambah 2 kali 397 kali 104 adalah, oke, kita tuliskan dulu rumusnya. A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB gitu kan. Nah kayak gini rumusnya. Coba ini kan bisa nyatakan sebagai A, yang ini sebagai B, yang ini sebagai 2AB gitu kan. Nah ya udah tinggal masukin aja nih 397 tambah 104 itu kan, 397 tambah 104 kuadrat berapa hasilnya? 7 tambah 4 11, 1 tambah 9 10, turun 0, naik 1 lagi 501 ya. Oke, berarti 501 kuadrat. Nah 501 kuadrat itu kan sama dengan 500 tambah 1 kuadrat. Ya udah, tinggal masukin lagi yang ini gitu kan. 500 kuadrat itu kan 250.000 ya. 250.000 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 500 kan 1000 gitu. 1000 kali 1 1000 ya tetap ya. Nah kayak gini. Coba 250.000 tambah 1 kan 250.000 1 gitu kan. Berarti ini jadi 1 gitu kan. Kemudian tambah lagi 1000 gitu kan. Berarti ini 1 gitu hasilnya. Jadi hasilnya 251.01 ya. Oke, pilihan yang C ya. Nggak ada. Yang C ya, benar ya. Yang C. Oke, sehingga jawabannya yang C. Oke, yang C. Kaki sepatu. Bagaimanakah hubungan kata kelima pilihan ini? Oke. Kaki itu kan bagian tubuh ya. Berarti bagian tubuh. Sepatu itu perhiasan gitu. Jadi
Oke. Jadi rumus soal ini adalah bagian tubuh, kemudian perhiasan gitu. Coba. Cat, kuas, enggak ya? Ini sama-sama alat gitu, sama-sama alat. Meja, ruangan. Meja ini alat, ruangan ini tempat ya. Berarti ini kurang tepat juga. Telinga, anting, benar ya. Cincin, jari, kebalik ya. Topi, kepala juga ini kebalik gitu. Harusnya jari cincin, ini harusnya kepala topi. Oke, jadi pilihannya yang C ya. Oke, yang C. Apoteker, obat. Bagaimanakah kelima hubungan kata ini? Oke. Apoteker ini adalah profesi gitu kan. Sedangkan obat itu adalah resepnya gitu kan. Gitu. Jadi profesi yang menyediakan resep gitu kan. Apoteker menyediakan obat gitu. Coba. Pesawat itu kan bukan profesi. Pesawat penyakit enggak ya, kurang tepat ini. Koki masakan. Koki itu profesi. Masakan itu resepnya. Benar ya. Berarti jawaban yang B ini harusnya tepat gitu. Montir rusak, enggak. Montir profesi, tapi rusak itu kan bukan resep gitu kan. Coba. Mentor drill, enggak ya. Psikiater ide, enggak gitu. Jadi harusnya jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke, yang B. Air menguap. Yang mana nih pilihannya? Oke. Air apabila dipanaskan itu akan menguap gitu. Jadi kata kuncinya air bila dipanaskan gitu kan. Bila dipanaskan akan bla bla gitu kan. Air dipanaskan, air bila dipanaskan akan menguap. Coba yang A. Es bila dipanaskan akan mencair. Masuk akal ya. Gitu. Coba. Panas bila dipanaskan akan memuai. Ya, kita cek dulu. Jatuh bila dipanaskan akan pecah. Enggak ya. Ini kurang tepat. Uap bila dipanaskan akan hujan, enggak ya. Laut bila dipanaskan akan mendung, enggak ya. Oke. Kira-kira antara yang A dan B ini. Panas bila dipanaskan akan memuai. Oke. Di sini kan kata kuncinya adalah air, gitu kan. Air itu adalah kata benda, gitu kan. Sedangkan panas itu adalah kata sifat, gitu. Memuai itu adalah sama-sama kata sifat. Berarti harusnya jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Es bila dipanaskan akan mencair. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, yang A.